Kakek Liu, selamat mendengarkan. Marsha tengah sibuk memulai konsep sketsa perhiasan terbaru. Marsha membuat grup chat untuk memudahkan komunikasi dengan timnya. Ponsel Marsha berdering. My love, nama yang tertera di layar ponsel Marsha. Marsha tidak pernah menyimpan nama tersebut. Marsha sedikit meragu menjawabnya. Beberapa detik, barulah Marsha tersadar jika itu pasti ulah Louis. Marsha pun menjawab panggilan tersebut, namun tanpa bersuara. Apakah sudah selesai? Aku menunggumu di bawah. Lekas turun. Jika tidak, aku yang akan naik ke sana, ucap Louis. Marsha pun segera memutuskan panggilan telepon Louis dan merapikan mejanya, lalu bergegas pergi dengan tergesa. Louis baru saja mengancamnya lagi. Pria itu benar-benar, ucap Marsha dalam hati. Marsha keluar dari gedung dan melihat mobil Louis yang sudah terparkir. Marsha segera menghampiri dan masuk ke dalam mobil. Ai melihat pemandangan ini lagi. Tuan Muda Liu betul-betul orang yang ada di belakangnya, ucap Ai kepada Reina. Lihat saja, aku akan membuat dia membencimu, ucap Ai. Louis adalah kakak kelas Ai dan Reina. Ai sudah menyukai Louis semasa perkuliahan mereka dulu di Swiss. Kali ini, Reina ikut masuk bergabung di Saint Jewelry. Selain digaji dengan bagus, Reina juga berjanji untuk membantu Ai mendapatkan Louis. Sementara Ai dan Reina kesal dengan Marsha, Louis malah senang bukan main membawa Marsha ke rumah utama. Di sini akan ada alasan untuk tidur bersama dalam satu kamar, karena kakek Liu pasti akan meminta mereka untuk menginap. Sebelum kakek Liu bertemu dengan Marsha, Louis terlebih dahulu menemui kakek Liu untuk menceritakan kondisinya. Mendengar penjelasan Louis, kakek Liu merasa antara sedih dan senang. Kakek jangan memarahi Marsha, semua adalah salahku, sampai Marsha memilih meninggalkanku. Jelas Louis lagi. Lalu, bagaimana dengan hatimu sekarang terhadapnya? Tanya kakek Liu. Dia akan menjadi satu-satunya Nyonya Liu, jawab Louis. Bagus kalau begitu, bawa Marsha kemari, perintah kakek Liu. Louis pun keluar dari kamar kakek Liu dan mengajak Marsha ke kamar kakek Liu. Marsha masuk dengan sedikit gugup dan meragu, namun Louis meyakinkan bahwa tidak ada apa-apa. Aku sudah menjelaskannya kepada kakek, kau tenanglah, ucap Louis. Marsha berjalan perlahan ke tepi ranjang kakek Liu. Merasa bersalah, Marsha pun segera berlutut dan menundukkan lehernya, pertanda permohonan maaf dirinya. Kakek Liu segera memberi tanda kepada Louis agar menarik berdiri Marsha. Hei, sudah kukatakan bukan? Kakek tidak marah kepadamu, ucap Louis seraya memapa tubuh Marsha untuk berdiri. Gadis baik, kakek meminta maaf atas sikap dingin Louis selama ini kepadamu, ucap kakek Liu. Louis mendekatkan Marsha ke tepi ranjang kakek Liu. Marsha duduk di samping depan kakek Liu. Kau akan menjadi satu-satunya Nyonya Liu di rumah ini, ucap kakek Liu sambil menepuk-nepuk tangan Marsha. Marsha hanya bisa mengangguk iya demi menjaga kesopanan di hadapan kakek Liu. Meskipun sebenarnya dia malah ingin melepaskan status Nyonya Liu ini dari bahunya. Kalian menginaplah beberapa hari di sini. Kakek masih merindukanmu, ucap kakek Liu kepada Marsha. Semua tersenyum, hanya Marsha yang berekspresi datar. Baiklah kakek, kami pamit ke kamar, ucap Louis sambil menggandeng tangan Marsha. Sesampainya di kamar mereka, Marsha segera menarik tangannya dengan keras. Aku kembali ke apartemenku saja, tulis Marsha di notetnya. Tidak, kita akan bermalam di sini, jawab Louis. Marsha memijit-mijit pelipisnya. Pria ini benar-benar lawan yang tangguh, pikir Marsha. Kau tidur di bawah, aku tidur di ranjang, tulis Marsha. Oke, ikuti maunya Nyonya, jawab Louis sambil tersenyum senang. Setelah selesai mandi, Marsha naik ke ranjangnya, sementara Louis berbaring di lantai sambil menatap langit-langit dinding kamarnya. Louis tidak bisa terlelap, lalu duduk bangun dan mengacak-acak rambutnya. Egonya sebagai laki-laki terpatik lagi. Hei, dia istri saku, untuk apa aku menahan diri harus sampai tidur di lantai, pikir Louis. Memikirkan hal itu, Louis pun perlahan naik ke ranjang mereka. Louis melihat napas Marsha yang naik turun, bulu mata panjang lentik, rambut yang hitam, kulit bersih putih. Kau sungguh indah, ucap Louis dalam hati seraya mencium lembut kening Marsha. Dengan perlahan, Louis tidur memeluk Marsha, menciumi dengan puas wangi tubuh Marsha sampai terlelap. Marsha terbangun karena merasakan ada sesuatu di atas dadanya.
Marsha membuka kedua matanya. Ya Tuhan, apa-apaan Louis ini? Tidur di atas dadaku, ucap Marsha dalam hati. Pria ini selalu saja mencari kesempatan, ucapnya lagi dalam hati. Marsha menjewer telinga Louis agar menyingkirkan kepalanya dari dada Marsha. Louis tersentak kaget membuka kedua matanya dan baru menyadari bahwa semalam dia tidur dengan kepala di atas dada Marsha. Pantas saja rasa empuknya sangat berbeda, ucap Louis dalam hati sambil tertawa dan memegangi telinganya yang memerah karena baru saja dijewer oleh Marsha. Terlihat sepele, namun entah mengapa ini membuat hatinya menghangat. Tak peduli apa reaksi Marsha terhadap dirinya. Begini, Louis merasa lebih baik, karena artinya Marsha masih meresponnya, menganggapnya ada. Louis tak ingin Marsha diam atas semua perilakunya, lalu tiba-tiba menghilang seperti 1 tahun yang lalu. Louis terbangun duduk. Marsha pun menutupi dadanya dengan kedua tangannya, lalu menatap Louis dengan sinis. Marsha menyingkap selimutnya dan segera bangkit untuk bebersih diri, mandi. Marsha terlihat keluar dengan kimono handuknya sambil mengeringkan rambutnya yang basah dengan handuk kecil. Louis menutup berkas filenya, lalu menarik tangan Marsha. Duduklah, akan kukeringkan rambutmu, ucap Louis. Louis mengambil hair dryer di laci meja rias dan mulai menyalakan hair dryer tersebut. Satu tangan mengacak-acak rambut Marsha sedikit memijit kepalanya. Satu tangannya memegang hair dryer. Itu terlihat seperti gambaran pasangan normal yang saling mencintainya. Sudah, ucap Louis. Tunggu aku di bawah, kita sarapan bersama kakek. Setelah itu, aku akan mengantarmu ke kantor, ucap Louis meletakkan hair dryernya, mengecup puncak kepala Marsha, dan masuk ke kamar mandi mereka. Marsha memegang dadanya. Merasa lega kali ini Louis tidak mencuri-curi kesempatan seperti sebelum-sebelumnya. Marsha segera berpakaian dengan cepat, sedikit bermake up, lalu turun ke bawah untuk sarapan. Marsha dan kakek Liu sudah memulai sarapan mereka. Tak berapa lama, Louis pun turun menyusul mereka. Louis menarik kursi di samping Marsha dan membiarkan piring di depannya kosong. Kakek Liu berdehem. Mendengar kakek Liu berdehem dan melihat piring di depan Louis kosong, Marsha pun memahami situasinya. Pria ini ingin aku melayani layaknya istri, pikir Marsha. Marsha pun mengambilkan roti sandwich dan meletakkannya di piring Louis, lalu mengisi gelas kosong Louis dengan orange juice segar. Louis yang melihat Marsha melayani sarapan paginya dengan tersenyum mewah. Melahap sandwich yang Marsha letakkan tadi, kakek Liu yang melihatnya lebih-lebih lagi merasa teramat senang. Nampaknya sebentar lagi aku akan menimang cicit, pikir kakek Liu dengan tersenyum-senyum sendiri. Selesai sarapan, Louis mengantarkan Marsha ke kantornya. Baru saja menutup pintu mobil, Marsha mulai menulis di notepadnya. Turunkan aku di stasiun bawah tanah, pintanya. Tidak bisa, jawab Louis. Aku tidak ingin ada rumor yang tidak enak di kantor, tulis Marsha. Baik, aku akan menurunkanmu tak jauh dari Saint Jewelry, ucap Louis. Marsha akhirnya mengikuti pengaturan dari Louis. Marsha mengambil buku-buku sketsanya di kursi belakang. Lalu, baru saja ingin membuka pintu, Louis menarik tubuh Marsha agar mendekat kepadanya. Dengan tanpa aba-aba, Louis mencium bibir Marsha dengan serakahnya, lalu melepasnya. Kau tadi belum memberikan ciuman selamat pagi untuk suamimu ini, ucap Louis sambil tertawa dan melepaskan genggamannya. Begitu terlepas dari kungkungan tangan Louis, Marsha segera saja membuka pintu dan keluar dari mobil. Louis mengikuti Marsha sampai dengan Marsha masuk ke Saint Jewelry. Barulah Louis pergi ke Liu Court. Sampai bertemu nanti malam di apartemen Nyonya Liu, ucap Louis sambil menyentuh bibirnya sendiri, mengingat bibir lembut Marsha yang tadi baru saja menempel di bibirnya. Di Saint Jewelry, nampak Marsha sudah mulai sangat serius memulai sketsanya dalam bentuk grouping. Semua tim berkumpul di meja bundar, lalu mulai membuka buku sketsa mereka, menggambar satu perbagian model-model untuk diserahkan kepada Marsha, dan selanjutnya Marsha yang akan memutuskan bagaimana bentuk desain awal dan akhirnya, serta material yang dipakai nanti, apakah itu dari batu berlian permata ataukah batu giok murni. Mendapatkan desainer utama yang memiliki kekurangan sekaligus kelebihan yang sangat tinggi, membuat tim ini bekerja dengan nyaman. Reina sesekali mendatangi mereka. Sebagai asisten direktur marketing, Reina adalah orang penting kedua yang mensupervisi proyek ini.
Kedatangan Reina hanya menghancurkan mood tim Marsha. Mereka baru saja memulai sketsa, namun sudah habis-habisan dikritik oleh Reina. Marsha mengirimkan pesan motivasi kepada timnya. Tenang saja, anggap saja anjing menggonggong kafilah berlalu, isi pesan Marsha. Tim Marsha pun tertawa cekikikan karena membacanya. Lalu ada yang membalas pesan Marsha. Ya, anjing gila telah menggonggong, isi pesan tersebut yang disambut dengan tawa dan anggukan yang lainnya. Bersambung, terima kasih sudah mendengar.